Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para omnivora? Sudah makan apa hari ini? Perkenalkan, nama saya Rahmat Sendayu Priharyanto, mahasiswa semester 3 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Majalengka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Sebagai pengantar, setelah Carl Woese melakukan analisis molekuler, maka Archaebacteria yang semula dikelompokkan dengan Eubacteria dalam kingdom Monera sekarang menjadi kelompok yang terpisah. Sekarang kingdom Monera tidak lagi dipakai lagi, dan sebagai gantinya muncul kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria dan Eubacteria dibedakan berdasarkan perbedaan genetiknya. Sementara persamaan ciri Archaebacteria dan Eubacteria dalam hal keduanya tidak memiliki membran inti sel, sehingga disebut organisme prokariotik. Bagian-bagian dari Archaebacteria ada kapsul sebagai pembungkus isi dari organel-organel sel, ada flagellum sebagai alat geraknya, dinding sel, membran plasma, nukleoid yang berisi DNA yang di dalamnya terdapat materi genetik, ribosom sebagai sintesis protein, dan sitoplasma cairan tempat menempelnya organel-organel sel. Klasifikasinya mulai dari metanogen, termofil, dan halofil. Yang pertama ada metanogen, adalah Archaebacteria yang hidup pada lingkungan anaerobik, yang mana tidak membutuhkan udara, sehingga ekstrim seperti pada lumpur yang di dasar rawa dan danau, saluran pencernaan hewan dan manusia, serta di bawah lapisan es Greenland. Kelompok ini mampu menghasilkan gas metana CH4 dari H2 dan CO2. Contoh spesiesnya yaitu ada Lachnospira multiporus. Metanogen yang memecah pektin ada Succinomonas amylolitica dan Ruminococcus albus, itu memecah selulosa. Archaebacteria yang kedua ada halofil. Dalam Archaebacteria yang hidup pada habitat yang berkadar garam tinggi dari 12 sampai 15%. Sementara kadar garam air laut sekitar 3,5%. Contoh dari spesiesnya berasal dari genus Halobacterium, Halorubrum, dan Halococcus, serta ada Haloarcula. Archaebacteria yang ketiga ada termofil, adalah Archaebacteria yang hidup pada lingkungan bersuhu tinggi dan bersifat asam. Contohnya pada genus Sulfolobus dan Pyrolobus fumari. Ciri umumnya, susunan tubuh sangat sederhana. Dinding sel tidak tersusun atas peptidoglikan. Habitat pada lingkungan ekstrim yang tidak semua organisme mampu hidup di sana. Terdiri dari satu sel, uniseluler, dan hidup berkoloni. Peranan dari Archaebacteria sendiri yaitu yang pertama, enzim Archaebacteria dapat ditambahkan ke sabun cuci, deterjen, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan sabun untuk tahan terhadap suhu dan pH yang tinggi. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran tumbahan minyak di laut. Dan yang ketiga,
digunakan industri untuk mengubah amilum menjadi dextrin, dan masih banyak yang lainnya. Kingdom yang kedua ada eubacteria. Bagian-bagiannya ada kapsul, dinding sel, membran sel, materi gen A, pili nukleoid, sitoplasma, flagel, plasmid, mesosom, dan ribosom. Bentuk-bentuknya mulai dari kokus, bola atau bulat, ada kokus, diplococcus, staphylococcus, streptococcus, sarcina, dan tetracoccus. Ada bacillus batang, Coccobacillus, Monobacillus, Palisade, Diplococcus, dan Streptococcus. Dan yang terakhir ada bentuk spiral, Vibrio, helix, filamentos, dan spirochaeta. Klasifikasi berdasarkan cara memperoleh makanan. Ada bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof sendiri tidak mampu menyusun makannya sendiri, yang terdiri dari satu, parasit mengambil nutrisi dari organisme yang masih hidup, contohnya Escherichia coli. Yang kedua, saprofit yang mengambil nutrisi dari organisme yang telah mati, contohnya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri autotrof dapat menyusun makannya sendiri, yang terdiri dari fotoautotrof, yakni menggunakan sumber energi cahaya matahari, contohnya bakteri hijau, bakterioklorofil, dan bakteri ungu, bakteriopurpurin. Serta ada chemoautotrof, yakni menggunakan sumber energi kimia, contohnya Nitrobacter, Nitrosomonas, dan Nitrococcus. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob yakni bakteri yang membutuhkan oksigen bebas, contohnya Nitrosomonas dan Mycobacterium tuberculosis. Bakteri anaerob yakni bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, contohnya Clostridium tetani dan bakteri denitrifikasi. Bentuk-bentuknya mulai dari seperti yang di slide sebelum dijelaskan, ada batang, bacillus, kokus, bulat atau bola, spiral, spirillum. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dibedakan menjadi atrik, monotrik, lavotrik, amfitrik, dan peritrik. Atrik adalah bakteri yang tidak memiliki flagel. Monotrik adalah bakteri yang memiliki satu flagel dalam dan melekat pada salah satu ujung sel. Lavotrik adalah bakteri yang memiliki banyak flagel dan melekat pada salah satu ujung sel. Amfitrik adalah bakteri yang memiliki satu flagel dan masing-masing melekat pada kedua ujung sel. Yang kelima, peritrik adalah bakteri yang memiliki flagel yang tersebar pada seluruh permukaan sel. Ciri umumnya sendiri yaitu mikroorganisme dengan ukuran rata-rata panjang 2-3 nanometer, lebar 2-2 meter, dan diameter 1 mikron. Bersifat uniseluler, hidupnya sendiri-sendiri, soliter atau berkelompok koloni. Dinding sel tersusun atas peptidoligan, mampu membentuk endospora. Struktur tubuh tersusun atas kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, mesosom, ribosom, dan plasmid. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksualnya melalui pembelahan biner, dan seksualnya meliputi konjugasi, transformasi, dan transduksi. Peranan menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Untuk peranan yang
menguntungkan ada Escherichia coli, penghuni kolon atau usus besar manusia yang membantu membusukkan makanan dan pembentukan vitamin K. Ada Lactobacillus casei digunakan dalam proses pembuatan keju, Acetobacter-Psyllinum pembuatan nata de coco, Clostridium butyricum penghasil asam butirat, Lactobacillus bulgaricus untuk pembuatan yogurt, Streptomyces grises sebagai antibiotik, streptomycin, dan bakteri-bakteri nitrifikasi mulai dari Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Yang merugikan ada Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit tuberkulosis, Treponema pallidum, penyakit raja singa, sifilis, Vibrio cholerae, penyakit kolera, Shigella dysenteriae, penyakit disenteri. Cyanobacteria. Bagian-bagiannya mulai dari tilakoid, ribosom, nukleoid DNA, rubisco, karboksisom, membran sel, lapisan peptidoglikan, membran luar, lapisan mukoid, dan kapsul. Ciri umum mengandung pigmen biru, hijau, dan jingga, fotoautotrof yang mampu membuat makanannya sendiri sehingga melakukan fotosintesis, reproduksi aseksual, pembelahan biner, dan fragmentasi. Klasifikasi bersel 1, Gleocapsa crococcus, contoh spesiesnya, bentuk koloni yaitu polycystis, bentuk benang nostoc, Anabaena oscillatoria. Peranannya sendiri ada yang untuk menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen, yaitu Anabaena azolae. Yang kedua sebagai fitoplankton dalam ekosistem perairan, dan yang ketiga sebagai vegetasi perintis karena dapat membuka kemungkinan organisme lain untuk hidup di tempat yang sulit, contohnya bebatuan, sumber air panas, dan air yang tercemar. Tabel perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. Untuk inti sel sama-sama prokariot, tidak memiliki membran plasma. Dinding sel Archaebacteria pseudopeptidoglikan, sedangkan Eubacteria peptidoglikan. Membran sel lipid dengan ikatan ether, sementara Eubacteria ester. RNA polimerase Archaebacteria satu jenis, lebih dari satu jenis, Eubacteria satu jenis. Respon terhadap antibiotik Archaebacteria tidak terhambat, sedangkan Eubacteria terhambat. Reproduksinya Archaebacteria aseksual, transfer gen horizontal, begitu pula Eubacteria. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.